Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat Sugeng yang sudah melihat dan mensubscribe channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tryout soal uji pengetahuan PPG PAI 2021 ya. Dan mudah-mudahan kita lulus semua Bapak Ibu. Sebelumnya kita like, kemudian komen dan subscribe channel ini agar bisa terus berkembang dan semangat untuk mengupload tryout soal latihan untuk menghadapi UPPPG PAI tahun 2021. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan kita membahas bersama tryout soal UPPPG PAI bidang fikih ya Bapak Ibu. Jadi ini bidang fikih. Mari kita mulai langsung saja. Oh ya Bapak Ibu, di sini tips mengerjakan soal UP Bapak Ibu. Di sini yang pertama kita harus memahami soal dengan teliti dan baik. Kemudian yang kedua, kerjakan soal yang mudah dulu ya Bapak Ibu. Usahakan mengerjakan soal yang mudah dulu. Kemudian perhatikan sisa waktu dalam mengerjakan soal. Ini untuk tipsnya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu untuk tips ini bisa untuk menjadi tambahan. Mungkin Bapak Ibu sudah memiliki tips yang lain. Dan tentunya Bapak Ibu juga jangan lupa berdoa dulu ya. Sebelum mengerjakan berdoa dulu. Kalau perlu melakukan sholat duha untuk sebelum mengerjakan atau sebelum berangkat ke tempat ujian. Lanjut. Bapak Ibu, di sini persiapan untuk menonton video ini. Yang pertama, Bapak Ibu siapkan kertas kosong untuk menulis jawaban Bapak Ibu, karena nanti di akhir sesi kita akan melihat jawaban Bapak Ibu ada berapa yang benar dan ada berapa yang salah, atau mungkin ada yang nomor soal yang jawaban yang kami miliki ini kurang tepat, Bapak Ibu bisa tulis di kolom komentar. Kemudian yang kedua, hitung jawaban benar dan salah ya tadi. Yang ketiga, jangan lupa Bapak Ibu subscribe channel ini, like, komen, dan share videonya. Oke ya. Ini 3 hal ini harus diperhatikan ya Bapak Ibu. Nah, kita langsung lanjut Bapak Ibu ke soal nomor 1. Perhatikan di bawah ini. A. Al-mustajir, penyewa tanah. Sahib al-ardi, pemilik tanah. Al-ardu al-mustajirah atau sebidang tanahnya. Kemudian mustahik, musaki. Pertanyaannya berdasarkan pendapat jumhur ulama ya Bapak Ibu, ini kebalik ya, jumhur ulama atau kebanyakan ulama bahwa yang berhak mengeluarkan zakat dari tanah yang disewakan adalah A. Al-mustajir, B. Sahib al-ardi, C. Al-ardu al-mustajirah, D. Mustahik, E. Muzaki. Baik Bapak Ibu, saya beri waktu 3, 2, 1 Bapak Ibu untuk menjawab. Ya, jawabannya adalah A. Al-mustajir atau penyewa tanah. Lanjut soal nomor 2. Perhatikan di bawah ini. Beberapa ulama berbeda pendapat tentang cara pengeluaran zakat profesi. Setidaknya ada 3 pendapat ulama. Pertama, dikiaskan dengan zakat pertanian, yaitu wajib dikeluarkan setiap kali mendapatkan gaji dan wajib dikeluarkan 5%. Kedua,
dikiaskan dengan zakat emas dan perak, zakat harta yaitu nisab emas wajib dikeluarkan 2,5%. Dan ketiga dikiaskan dengan zakat rikas atau barang pertemuan, itu tanpa ada nisab dan wajib dikeluarkan zakatnya 20%. Pertanyaannya, berdasarkan pada pendapat di atas, jika seorang ASN atau pegawai negeri yang memiliki penghasilan setiap bulan 5 juta jika dikiaskan dengan zakat pertanian, maka seorang ASN wajib mengeluarkan zakat profesinya sebesar titik-titik. Jadi dikiaskan ke zakat pertanian ya Bapak Ibu. Jadi zakat pertanian ini adalah 5% kalau kita mengacu kepada zakat pertanian. Baik Bapak Ibu, silakan menjawab. Saya beri waktu 3, 2, 1. Ya, jawabannya adalah B, 250.000. Jadi di sini 5% dari 5 juta adalah 250.000. Baik, soal selanjutnya. Soal nomor 3. Perhatikan di bawah ini. Para fukoro dan masyakin tidak semuanya orang-orang yang memiliki keterbatasan kekuatan fisik. Namun di antara mereka terdapat banyak yang memiliki kesehatan fisik dan keahlian yang dapat dikembangkan. Tapi mereka tidak memiliki modal, sehingga keluar ide untuk memberikan zakat kepada mereka untuk bisa dijadikan sebagai modal usaha yang dapat meningkatkan status ekonominya dan sekaligus mengembangkan keahlian yang mereka miliki. Pertanyaannya, berdasarkan uraian di atas diperlukan adanya zakat titik-titik. A. Zakat profesi, B. Zakat modal, C. Zakat produktif, D. Zakat konsumtif, E. Zakat kendaraan. Jadi silakan Bapak Ibu menjawab. Saya beri waktu 3, 3, 2, 1. Ya, jawabannya adalah C. Zakat produktif. Kita lanjut soal nomor 4. Seorang laki-laki menikahi seorang perempuan untuk waktu yang ditentukan dengan imbalan uang yang tertentu pula, disebut titik-titik. A. Khitbah, B. Monogami, C. Poligami, D. Khutbah, E. Mut'ah. Baik Bapak Ibu, silakan menjawab jawabannya. Saya beri waktu 3, 2, 1. Jawabannya adalah E, mut'ah. Jadi ini termasuk nikah mut'ah ya Bapak Ibu, karena di situ ada waktu ya. Jadi ditentukan oleh waktu yang sudah ditentukan dan diberi sebuah imbalan. Dan ini hukumnya haram ya Bapak Ibu. Next, lanjut soal nomor 5. Perhatikan di bawah ini. A. Terjadinya konflik berkelanjutan antara para istri karena ketidakadilan suami. B. Psikologis anak-anak terganggu. C. Ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. D. Kerisauan seorang istri yang mengizinkan suaminya untuk berpoligami. E. Ada uzur darurat yang dibenarkan sehingga suami berpoligami. Pernyataan di atas yang termasuk mafsadat dari pernikahan poligami adalah titik-titik. Nah, jadi yang termasuk mafsadat ya Bapak Ibu, yang termasuk dampak negatif lah atau keburukan atau kejelekan dari pernikahan poligami. A, B dan C, B, C dan D, C, D dan E, D, A, B dan E, A, C dan D. Baik Bapak Ibu, saya beri waktu untuk menjawab. 3, 2, 1. Ya, jawabannya adalah yang A, yaitu poin A, terjadinya konflik berkelanjutan antara para istri karena terjadi ketidakadilan suami. B. Psikologis anak-anak terganggu. Dan C. Ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Itu semua adalah
bagian dari mafsadat terkait poligami ya Bapak Ibu. Lanjut soal nomor 6 ya. Di soal nomor 6, perhatikan di bawah ini. Sama ya Bapak Ibu, terjadinya konflik berkelanjutan antara para istri karena ketidakadilan suami. B. Psikologis anak-anak terganggu. C. Ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. D. Keridhaan seorang istri yang mengizinkan suaminya untuk berpoligami. E. Ada unsur darurat yang dibenarkan sehingga suami berpoligami. Pertanyaannya, dari pernyataan di atas, alasan yang membolehkan seorang suami berpoligami adalah A dan B, B dan C, C dan D, D dan E, A dan E. Baik Bapak Ibu, saya beri waktu untuk menjawab 3, 2, 1. Ya, jawabannya adalah D dan E. Jadi alasan yang membolehkan seorang suami berpoligami adalah adanya keridhaan seorang istri yang mengizinkan suaminya untuk berpoligami dan ada uzur darurat yang dibenarkan sehingga suami berpoligami. Ini adalah jawabannya. Lanjut, kita next soal berikutnya. Soal nomor 7. Perhatikan potongan ayat di bawah ini. Wama ataitum mirriba liyarbu wa fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Berdasarkan pada ayat di atas, ketentuan riba adalah titik-titik. A. Riba diperbolehkan dengan syarat tidak berlipat ganda. B. Riba tidak diperbolehkan meskipun tidak berlipat ganda. C. Riba yang engkau ambil sama sekali tidak menguntungkan dirimu. D. Riba yang engkau ambil sangat menguntungkan jika disodakohkan. E. Riba yang engkau ambil akan menguntungkan jika berlipat ganda. Baik Bapak Ibu, saya beri waktu untuk menjawab. 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Riba yang engkau ambil sama sekali tidak menguntungkan dirimu. Baik, selanjutnya kita next soal nomor 8. Perhatikan di bawah ini. A. Menghilangkan keadilan dalam berutang. B. Memandulkan kreativitas usaha bisnis. C. Menumbuhkan semangat untuk memberi hutang. D. Memiliki mental lintah darat. E. Merusak sendi-sendi sosial. F. Menumbuhkan usaha mandiri rakyat. Pertanyaannya, berdasarkan poin-poin di atas, yang bukan termasuk dampak negatif riba adalah, perhatikan ya Bapak Ibu, yang bukan. A dan B, B dan C, C dan F, D dan F, E, C dan D. Baik Bapak Ibu, saya hitung mundur waktunya. 3, 2, 1. Jawabannya adalah C dan F. Lanjut, kita ke soal nomor 9. Abu Zahra, Abu A'la al-Maududi, M. Abdullah al-Arabi, dan Yusuf Qardawi, Sayyid Sabiq, Ja'ad al-Haq, Ali Jaddal Haq, dan Fuad Muhammad Fakhruddin, mereka berpendapat bahwa bunga bank itu riba nasiah yang mutlak keharamannya. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh berhubungan dengan bank yang memakai sistem bunga. Berdasarkan pada pernyataan di atas, salah satu alasan yang mendukung keharaman bunga adalah, jadi pertanyaannya yang mendukung, alasan yang mendukung keharaman sebuah bunga bank adalah titik-titik. A. Bunga bank itu berbeda dengan riba nasiah karena di bank
konvensional itu tidak hanya bertransaksi pinjam meminjam, sedangkan riba nasiah itu hanya terkait pada pinjam meminjam. B. Bunga bank itu serupa dengan riba nasiah karena keuntungan bank konvensional itu lebih banyak dihasilkan dari transaksi pinjam meminjam yang mengharuskan pembayaran bunganya melebihi dari uang pokok pinjamannya. C. Bunga bank itu berbeda dengan riba nasiah karena orang yang pinjam ke bank itu pada umumnya untuk membangun usaha dan kelebihan yang dibayarkan adalah konsekuensi dan keuntungan yang telah diterimanya. D. Bunga bank itu serupa dengan riba nasiah dalam transaksi pinjam meminjam saja, sedangkan bank konvensional tidak menerima pinjam meminjam. E. Bunga bank itu berbeda dengan riba nasiah karena bunga dan riba jelas berbeda. Baik Bapak Ibu, siapkan jawaban Bapak Ibu. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya yang benar adalah yang B. Bunga bank itu serupa dengan riba nasiah. Jadi alasan bunga bank diharamkan, salah satu alasannya adalah bunga bank itu serupa dengan riba nasiah karena keuntungan bank konvensional itu lebih banyak dihasilkan dari transaksi pinjam meminjam yang mengharuskan pembayaran bunganya melebihi dari uang pokok pinjamannya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke soal nomor 10. Sekelompok ulama cerdik pandai, tokoh yang memiliki wewenang untuk mengangkat dan menghentikan seorang imam, mengontrol dan mengambil kebijakan disebut titik-titik. A. Ahlul bait, B. Ahlul ulama, C. Ahlul zikri, D. Ahlul halli wal aqli, E. Ahlul sufi. Baik Bapak Ibu, silakan pilih jawabannya. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah yang D, yang betul. Ahlul halli wal aqli. Baik, kita lanjut ke soal nomor 11. Perjanjian atas dasar kesetiaan untuk menerima seseorang yang terpilih menjadi kepala negara sebagai pemimpinnya untuk melaksanakan semua urusan umatnya disebut titik-titik. A. Syahadat, B. Baiat, C. Takrir, D. Sumpah, E. Al-Waddu. Baik Bapak Ibu, silakan memilih jawabannya. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. Baiat. Baik, kita lanjut ke soal nomor 12. Soal nomor terakhir ini ya Bapak Ibu. Perhatikan berikut ini. A. Hak kebebasan beragama, B. Hak mendapat keadilan, C. Hak menolak kezaliman, D. Hak perjodohan, E. Hak kebebasan berpendapat. Di antara yang bukan hak rakyat terhadap pemimpinnya adalah titik-titik. Yang A, yang B, hak mendapatkan keadilan, C. Hak menolak kezaliman, D. Hak perjodohan, E. Hak kebebasan pendapat. Baik Bapak Ibu, silakan pilih jawabannya. Saya hitung mundur 3, 2, 1. Jawabannya adalah D. Hak perjodohan. Jadi yang bukan termasuk dari hak rakyat terhadap pemimpinnya yaitu adalah hak perjodohan. Baik Bapak Ibu, kita sudah menjawab semua soal. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu tulis berapa soal jawaban Bapak Ibu yang benar dan tulis berapa soal Bapak Ibu yang salah. Dan kalau perlu tulis di kolom komentar ya Bapak Ibu. Terima kasih para sahabat Sugeng yang sudah subscribe, like, dan komen dan share video ini untuk melatih persiapan kita mengikuti soal-soal UP atau soal uji pengetahuan PPG PAI tahun 2021. Terima kasih dari saya. Sekian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.